perlu nggak sih kita kasih tahu kalau ini selamat siang sekarang? Nggak kelihatan juga kan matahari di sini ya. Menjelang sore. Oke, dan sekarang kita ada di Blacky Live Podcast. Ini adalah edisi pertama. Yang pasti seperti biasa ada Kinoy, ada Black, dan ada bintang tamu kami. ada Ruli Trisaputra. Siapa yang nggak kenal sama beliau ini? Wah, beliau tempe-tempe dia ini di kelas kayak gitu ya. Beliau sok bijaksana itu jadi. Siapa yang nggak kenal dengan fotografer handal ini? Benar. Sekolah Palembang, bahkan sudut-sudut kota sudah paham. Iya, model mana yang nggak kenal sama fotografer yang satu ini? DJ mana? Oh, ini apa? Nggak ada. Oke, sekali lagi kita sekarang lagi ada di studio di mana nih, Kak? Namanya Pak? Studio apa namanya? Nama studionya Art Fotografia. Studio Art Fotografia. Dan kita udah berhasil mengumpulkan banyak pertanyaan dari para netizen untuk bertanya langsung barengan sama Kak Ruli atau juga Ruli Trisaputra dari Art Fotografia. Betul. Silakan. Pertanyaan pertama Kak Ruli adalah sudah berapa lama berkecimpung di dunia perfotoan ini? Apa ikut gabung juga sama yang foto di Ampera? dulunya ya awal karir kali ya. Kalau yang dalam konteks benar-benar jadi komersil ya, dalam arti kata motret itu udah harus jadi duit. Itu tahun selepas kuliah lah ya. Selepas kuliah? Sekitar tahun 96-97. Aduh, masih bayi aku. Iya. 97. Masih bayinya. 97 itu sudah mulai bekerja sebagai fotografer. Oh, dulu tahun 97 Black itu masih di daerah-daerah apa namanya? Masih di kilometer ya. Irlandia, Iya. masih di Dalam Putih perut Kayu. tapi kan mak bunda datangnya di Irlandia. Kamu dulu kuliahnya kuliah Fotografer atau gimana? akuntansi? Kuliahnya memang benar-benar di desain ya sebenarnya. Oh, Seni rupa kuliah desain desain. dan ada Di Jakarta. di Bandung. Di Bandung. Dan ada salah satu mata kuliah itu ada fotografi. Awal pengen pede banget, tiba-tiba kayaknya aku harus sudah terjun ke dalam dunia fotografi nih. Kenapa tuh? Sebenarnya bukan PD tapi memang sejak SMP lah ya. Kan kebetulan orang tua ayah dalam hal ini dulu kan bekerja di pemerintahan. Itu kemana-mana sering bawa kamera. Oh gitu. Jadi kita masih Hobi, kecil, ya kan? mungkin hobi ada acara event-event kegiatan kantor itu ayah selalu bawa kamera. Dan aku yang masih kecil itu selalu ikut. Jadi mungkin karena terbiasa ya, karena terbiasa melihat begitu ayah motret itu jadinya awal-awalnya nggak tertarik, awalnya biasa aja lah, namanya juga anak kecil kan. Tapi menjelang SMP, lalu pada saat itu beliau kalau nggak salah beliau sedang menunaikan ibadah haji, dan masuk ke kamar beliau itu ada kamera beliau itu di kamar itu ya terlihat. Oh, nggak ke bawah kamera ke Nggak ke bawah, nggak ke bawah. Jalannya pasti deh. Nggak ke bawah. Jadi saya lihat gitu ya. Dan ada foto lain. Saya lihat. pada saat zaman itu kan belum zaman digital. Untung belum ada zaman digital, jadi masih era analog ya, masih kalau kita mau lihat harus cetak sama proses dulu kan. Benar. Ya sudah dari itu mulai tertarik ini awalnya gimana ini kok bisa jadi gambar. Ini kamera kok bisa jadi gambar itu karena sebenarnya segala sesuatu yang kita dalam itu awalnya kan memang dari keingintahuan dulu. Benar. Dari kepo dulu kan. Nah, baru setelah agak lama kebetulan saya punya kakak perempuan, dua-duanya perempuan. Yang usia kita ini cuma beda sekitar 1 tahun sampai 2 tahun, yang kita tumbuh kembang tuh bareng. Jadi yang namanya anak perempuan dulu kan belum ada yang namanya media sosial kan. Iya benar. Jadi mereka tuh membaca segala sesuatu dari langganan majalah model. Oh jadi Kayak contohnya dari majalah-majalah ya? Iya, dari majalah-majalah, dari Gadis, dari majalah apa itu mode, Aneka Yes, Hai. Nah, dari majalah-majalah itu sudah mulai terbiasa kita melihat visual kan akhirnya kan. Kok ini bisa bagus. Kebetulan dulu tuh ada teman yang jadi model gadis sampul dari Palembang yang berhasil menjadi juara 1 gadis sampul. Itu teman namanya Marita Artuti. Dan kita tahu dong, mungkin masih hidup, insya Allah masih hidup, pastilah ya. Karena pada saat itu saya lihat, karena kita bergaul kayak aku ngeliat Kino, ngeliat Black kan begitu ya. Tapi begitu dia udah tampil di majalah kok beda. Nah ini kan menambahkan satu pemikiran, saya tarik lagi bahwa ini fotografi ini suatu hal yang
menarik. Ada seni tersendiri. Ada seni ya? tersendiri karena terus selama ini Pak, kalau ayah saya motret, ya orang yang dipotret ya begitu. Cuman dia begitu, berarti memang apa yang dipotret hasilnya seperti itu ya. Apa yang dipotret kalau di majalah itu udah beda. Tapi kalau di majalah itu sudah beda. Nah, di sini kan pergeserannya nanti ada di genre-genre dalam fotografi itu nanti ada pergeseran di mana ada batasan foto model segala macam itu nanti ada perkembangan di situ dan kemudian itu bisa saya ketahuin lebih lanjut ketika memang benar-benar mendalamin fotografi. Tapi kalau misalnya kita kulik lagi zaman dulu tuh emang sudah menjadi seorang fotografer sudah jadi sudah jadi hal yang mendapatkan uang. Pada saat itu iya, tapi mungkin kita tidak terpikir dalam kondisi konteks tahun sebegitu tuh yang masih naik daun itu adalah orang-orang yang bekerja di pemerintahan, kalau nggak seorang insinyur, dokter. Karena dulu juga orang-orang yang dianggap punya keprofesional yang punya income besar itu biasanya kan orang-orang yang melalui pendidikan yang benar seperti kedokteran, kepolisian segala macam. Tapi kan dulu kan di zaman era itu kan saya suka waktu ngambil kuliah itu juga sempat ditentang sama ibu terutama. Karena pemikiran orang tua pada zaman dulu itu sudah beda. Beda zaman sekarang gitulah. Karena kan dunia fotografi ini bisa dibilang ada dunia swasta juga ya. Dunia fotografi ini dunia yang dianggap itu nggak jelas, ke depannya itu nggak jelas. Karena itu mulai dari istilah-istilah tukang foto, mat Kodak, segala macam, dan image pada saat itu tukang foto itu suksesnya itu bukan menjadi seorang fotografer besar atau mereka adalah orang yang bisa berada di perusahaan, bisa berada di pemerintahan seperti sekarang kan. Ya paling nggak adanya di tempat-tempat wisata. Oh benar. Ada di kalau sekarang banyak di Ampera, satu pertanyaan itu sudah ya? dikembang luaskan. Gitu, kan? Beda ya kalau orang biasa memvisualisasikan gambar menjadi imajinasi. Jadi sebenarnya itu jangan salah sebut. Imajinasi. Jangan salah. Oke deh. Kita masuk ke pertanyaan kedua. Jadi emang kalau tadi udah awal kenapa suka terjun ke dalam dunia fotografi yang awalnya dulu mungkin dulu sempat jadi Kak yang bekerja di koran itu? Iya, saya juga jadi jurnalis. Awalnya dari jurnalis. Jadi pekerjaan setelah lepas kuliah itu pertama kali itu memang benar-benar di luar bidangnya saya ambil fotografinya. Oh, jadi jurnalis. Jadi jurnalis. Menulis berita foto juga. Awalnya memang dari pewarta foto itu adik kita adalah sebagai seorang fotografer, tapi di dalam dunia jurnalis fotografer juga harus bisa menulis. Minimal mereka bisa menceritakan caption lewat caption. Menceritakan foto itu jadi cerita. Ya. Apa? Kuliah aku juga. Iya. Kemarin. Jurnalistik foto itu pasti. ada beritanya gitu. Ya. Lulus gara-gara Ya. sering hidup sama-sama. Oke, kita langsung aja masuk ke pertanyaan berikutnya. Kan banyak nih Kak jenis spesialisasi fotografi, foto wedding, foto makanan, foto baby, foto fashion, street foto. Nah, kira-kira fashion. Kak Ruli sendiri. Kalau untuk saya yang lebih fashion sendiri, bukan P. Passion ya. Passion. Passion itu awalnya sih memang karena kita dari awal ketertarikan kita motret apa? Biasanya kan begitu. Jadi kalau ketertarikan saya itu sebenarnya saya di potret. Saya itu suka memotret ekspresi orang, activity juga. Jadi ketika di bidang kuliah yang kita dapatkan itu adalah fotografi yang berhubungan dengan desain dan produk. Jadi kita diajarkan untuk memotret suatu bentuk benda, kondisi sekitar, ruangan, interior segala macam. Itu kita cuma diajarkan untuk memotret itu. Kemudian ketika memasuki dunia kerja di jurnalistik sebagai pewarta foto, ilmu fotografi yang berada di genre yang saya pelajarin zaman kuliah itu bergeser. Kita harus sebagai pewarta foto kita harus memotret yang sesuai fakta, bingkai, kejujuran. Jadi foto-foto itu tidak boleh direkayasa. Kalau sekarang kan udah banyak foto-foto direkayasa. Dan di saat kita di jurnalistik itu kita tidak punya banyak waktu untuk men-setting suasana. Karena kita benar-benar tugas kita adalah merekam apa yang ada di depan mata untuk kemudian kita
ceritakan lewat itu. Kalau setahu aku kan Karuli ini yang beda dengan fotografer lain, karena Karuli ini fotonya itu nggak banyak editan. Jadi dia mainnya di ISO sama itu tadi kan. Jadi nggak main editan, bener nggak sih? Artinya? Itu saya. Itu Jadi saya jadi gimana? Iya kan. Jadi kemana nih? Lebih ke foto yang bidang Karuli sendiri. Maksudnya kalau misalnya kita kan sebagai digital gitu ya. Ekspresi udah tadi. Ini nggak fokus Saya ya. lebih cenderung ke Potret. Ekspresi. Potret, produk dan fashion. Benar. Karena ketika terjun di dunia jurnalis itu juga saya tidak diplot terus di hard news, tapi di hiburannya juga seperti motret Fashion Week, motret kan di perusahaan saya dulu tuh selain mereka ada harian itu artikelnya koran, mereka juga punya tabloid mingguan. Jadi saya diplot juga di situ ya motret makanan, ya motret fashion, ya motret model semua. Jadi sebenarnya. Nah kalau motret model kan kan ada misal model disuruh pakai baju-baju yang ini entah bikini, entah bra terbaru, circle brand ya. Iya kan itu sempet ini dah. Bergogo dah. Laju juga udah ini kan. Ada nggak sempet hasrat gimana gitu? Ya di balik layar ini deh jadilah. Godok. Supaya menamo ini godok. Ada nggak hasrat begitu? Tapi sebenarnya enggak, saya bilang enggak, karena konteksnya ketika kita memegang kamera dan kita mencintai pekerjaan kita ini semua yang unsur-unsur negatif itu. Oh iya. Hilang ya, menjadi akhirnya negatif menjadi seni ya. Tapi biasanya baru begitu ngelihat hasil fotonya, cantik anaknya. Iya, ada apa? Lanjut lah. Oke, lanjutkan dulu. Lanjutlah. Jadi tapi pas waktu menjadi fotografer wedding atau ikut fashion week segala macam foto ekspres itu pernah nggak sih ketemu klien-klien yang rese yang tiba-tiba pas ketika sudah jadi fotonya nggak bisa terima atau malah mau ulang lagi yang rela lah pokoknya. Tapi kalau sebenarnya kerja paling enak jadi fotografer itu ketika kita motret tanpa beban. Makanya saya tuh jauh lebih enjoy, lebih senang motret itu kalau ketika ini konteksnya keluar dari job-joban. Karena kita benar-benar datang bawa kamera fun gitu ya. Jujur ya, kenapa fotografer itu harus mahal, apalagi di wedding. Ini sekedar sharing ya. Sharing ya. Karena kalian Biar yang lain juga kebuka mau ya. pakai harga murah, mau pakai harga mahal, risikonya sama. Kita nggak bisa mengganti momen orang. Bener. Iya ya. Kalau cuma sekedar pre-wedding kita bisa berandai-andai, kita mau buat pas setting resepsi atau kan nggak apa. bisa dipindah ke hari depan. Nggak bisa. Jadi sebenarnya kalau seketika begitu saya terjun ke wedding itu yang saya rasakan adalah tanggung jawabnya yang sangat besar. Udah dibanding dengan kita motret produk yang ketika gagal masih kita bisa ulang. Kalau kita motret wedding terus gagal, masa kita harus 1000 tamu mau ditelepon dong, lu mau nanggung biaya nikahan orang gitu loh kan. Artinya memang mahal enggaknya fotografi itu sebenarnya rate-nya itu adalah bukan di seberapa susah, tapi di seberapa besar tanggung jawabnya Yang ada ya, dikasih klien ke kita ya. yang dikasih kepercayaan klien ke kita itu loh yang paling susah. Jadi kan yang kemarin itu aku Aduh. nonton YouTube ada satu fotografer yang dia itu memang benar-benar kayak harus ganti rugi mahal banget karena dia kehilangan data dari foto pernikahan. Mungkin itu kena tadi. virus Pernah kali nggak ceritanya. kejadian di Karuli? Nah itu yang saya bilang tanggung jawabnya. Momen tadi ya. Tanggung jawabnya sangat besar karena kita merekam adegan seumur hidup. Iya ya pas seseorang. wedding ya. Kita bagian dari sejarah pada saat itu. Benar. Kita yang menceritakan sejarah. Ini sekedar bahwa foto wedding itu tidak harus selalu cantik, tapi kita loh yang bisa menceritakan sejarah entah berapa puluh tahun kemudian. Goalnya tuh dari fotografer inilah Iya. mungkin ya. Karena kan dia tertempel di dinding ya. Jadi jangan pernah menganggap sebelah mata dengan fotografer wedding. Benar. Benar. Ya, karena di situ tanggung jawabnya sangat luar biasa. Belum lagi dia terjun kadang tidak sendiri, dia punya tim.
yang dia harus melit semua timnya dengan 4 tim, dengan 4 kepala, dengan 4 kebiasaan, dengan 4 sifat yang berbeda. Oke, baiklah. Pernah nggak dapet model, ya, tapi kanji? Pernah nggak? Misal, Cek gaul nggak? misal, Kak Ruli aku model. Itu bukan kanji. Tapi dia photoshoot, pernah nggak? Photoshoot. Ada model yang seperti itu. Pengen gitu loh. Yang ini. Kalau nggak ada model, itu kan mungkin lebih ke perempuannya ya. Ya, ke perempuannya. Atau ada pernah dapet klien lanang. Fotoin aku. Pernah. Pernah sih, dua-duanya pernah. Masa? Yang cowok pernah, yang cewek juga pernah. Ini moto, Yang- bukan iya, masa. yang motret. Iya, masa. Yang cowok cewek yang mereka berpasangan pengen motret begitu juga pun pernah Pernah dan tapi terjadi. terjadi. Oh, raju jadi batang. Jadi terjadi itu dalam arti Banyak nyamuk dong. Tapi dalam begini ya sebenarnya kita dari fotografer itu juga sebenarnya. Tapi mungkin kliennya boleh kali atau enggak? Bukan. Ya, Diam dulu kau tuh ngomong. ada yang boleh dia juga salah. Yang perempuannya memang sudah domisili di Bali ya, jadi mereka tuh punya tato badannya. Oh iya benar. Oh, jadi fotonya. Jadi mereka tuh pengen mengeksploitasi tubuh mereka tuh dengan tatonya. Tapi di Seni sini ya. sebenarnya ini yang batas orang bilang pornografi, yang fotografi itu beda tipis. Tapi sebenarnya itu bukan soal beda tipis, ini tergantung konteksnya kita motret ini untuk apa. Iya. Kalau memang mereka punya untuk kebutuhan dan kita di luar tanggung jawab dengan peredaran foto-foto tersebut, itu bukan menjadi tanggung jawab kita, ya fine-fine aja selama kita juga dibayar. Kita jatuhnya sebagai profesional, ya nggak ya? Yang paling susah kan kalau kita disuruh motret orang meninggal, diharapkan orang tersebut hidup lagi, itu kan nggak mungkin. Tapi ya namanya apalagi era media sosial sekarang, orang semuanya pengen pamer. Benar. Badan Ya, six pack, pamer, badan six pack, seksi, pamer. Ya, nanti kita orang ngeliat potret di gym kan, yang dipoto bukan saat dia nge-gym, tapi pada saat dia selesai nge-gym dengan kondisi ya itu sebenarnya lumrah. Kalau menurut saya itu lumrah. Tapi dalam konteksnya sekarang ini kan kita juga ada batasan undang-undang tentang pornografi. Jadi di situ kan sebenarnya pornografi dalam fotografi dan atau bidang seni lainnya itu sebenarnya sudah ada sejak lama. Contoh patung-patung juga banyak yang telanjang. Ukiran-ukiran di candi juga banyak yang telanjang. Kenapa itu nggak pernah dikomplain? Di Bali kemarin aku cuma dijadiin patung. Oh terus? Patung beruk. Patung gorila ya dari baju. Oke Ya, Kak, gitu. kalau misalnya kembali lagi ke klien-klien yang pernah memakai jasa Kak Ruli sebagai fotografer, biasanya itu banyak komplain di bidang apanya? Segi apanya? Kalau sebenarnya kalau komplain itu kita akan menerapkan sistem revisi ya. Gatel lah kaki itu. Sorry Beb. Kita jadi kalau untuk komplain yang bisa ngebangun dengan alasan yang jelas. Artinya untuk kemudian hari kita tidak boleh lagi melakukan kesalahan yang seperti itu ya pernah. Justru orang-orang seperti kita ini harus membuka diri untuk kemajuan itu harus berani dikomplain. Harus berani dikomplain karena yang nggak masuk akal ini mereka komplain tapi apa yang harus kita perbaiki nggak jelas. Ya biasanya komplain ini justru datang dari dunia wedding sebenarnya, bukan dari dunia komersial yang saya gelutin juga seperti motret untuk iklan segala macam. Karena gini, karena di komersial itu kita sudah briefing dari awal, kita sudah punya layout, kita sudah punya rundown untuk motret itu, kita juga didampingin beberapa kali oleh yang memberi job untuk pada saat motret juga kita didampingin, tolong Mas nanti ambil lambing dari sebelah sisi kiri dengan kondisi pencahayaan yang agak gelap. Jadi kita tuh sudah ada tutorial dari saat sisi kita motret. Tapi kalau di wedding orang akan melihat setelah hasil selesai. Tapi ya alhamdulillah untuk tugas fotografer itu adalah bukan untuk menghilangkan komplain, karena komplain itu bisa datang dari siapa aja. Komplain itu bisa hilang dengan hasil ya. Komplain itu bisa hilang dengan hasil atau dengan suatu pelayanan baik, namanya. Oke Mbak, saya nebus kesalahan saya lah dalam kondisi saya ini, saya apa? Ya saya kasih bonus ya. Apa bonusnya? Nah itu istilahnya bonusnya mungkin ya kita kasih pembesaran atau kita tambah jumlah fotonya macam-macam kan. Benar. Komplain yang jelas itu adalah komplain yang ketika masih kita bisa perbaikin, iya akan kita perbaikin. Mamanya pada saat ini udah nggak jadi masalah, ini acara udah selesai, pada saat kita cetak foto segala macam, ternyata dalam album itu ada satu lembar yang tersobek atau lecet. Nah itu mungkin kita bisa. Itu kita ganti. Kita ganti. Tapi kalau kita memotret pada saat
kejadian itu pada saat kita waktu memotret itu kan nggak mungkin lagi kita. Kecuali kalau memang umpamanya hal itu masih bisa kita minimalis dengan editing ya kita bisa di ini ya, apalagi editing, sekarang software bisa mendukung ya. Kak, tolong Kak, sebenarnya bulu mata aku jatuh ternyata. Kita kan fotografer tuh nggak sampai sedetil itu pada saat kita memotret event yang memang kita nggak bisa ditunggu waktu. Gitu. Wah, kita cuma ngejar momen tek kita dapat tiba-tiba mantannya teliti. Mantannya detail. Kak, bisa nggak ini Kak, bulu mataku jatuh satu. Bisa nggak dipasang? Aku ada 2 yang bisa aku lakuin. Iya. Untuk itu Ngelempnya lagi. Makeup artis. Makeup artis ya tahu ya. Dari situ fungsi fotografer itu kadang jadi fotografer itu kan udah kayak gitu ya, jadi udah. Iya. Udah merusak. Pernah komen di Instagramnya Karuli. Iya. Jadi dia ada klien foto di hotel di sana Ya, kerja kemarin. ya. Terus di fotonya ada sepatu, jas, terus ada tukang make up. Tak mirip nih. Iya. Komen, oh Karuli sekarang ngambil job make up. Terus aku balas apa? Bukan, aku yang jadi berasnya. Aku yang jadi kuasnya, aku bilang. Aduh. Mirip banget. Tapi kalau misalnya kita kembali lagi ke foto-foto nude lah ya, nude ya, dalam artian foto-foto yang mungkin semi-semi yang pun yang Pastel ya? mengundang nude. Nyet apa kacang? Telanjang. Oh, telenji. Pikir itu kan warna. Iya. Lipstick nude. Bodek. Bondrek dia. Nude itu tuh warna kulit, warna Ya. kulit. Jadi Paham. pernah nggak, maksudnya akan mau lagi nggak sih atau udahlah gitu bicara Udahlah. seperti ini? Sekarang gini aja, kalau kita mau ini itu tapi kebutuhannya adalah bukan untuk komersial atau untuk suatu hal yang bisa kita pertanggungjawabkan, mending nggak usah. Nggak usah. Karena kita akan mengeksplornya kemana? Ke media sosial, hilang follower kita. Iya benar. Langsung dapat cap Kak Ruli fotografer cabul. Oh gitu. Dan itu masih berhubungan. Kirain kalau misalnya dan itu masih berhubungan dengan Karena itu kan fatal ya. berhubungan dengan simpang netizen, kali ya. padahal. Dan itu itu tidak hanya berhubungan dengan netizen loh ya, tapi kita kan juga ada sekarang udah ada undang-undang kan. Image lah ya. Image lah. Jadi sebenarnya foto nude itu bukan diharamkan ya, tapi sebenarnya konteksnya untuk apa? Jadi tidak usahlah kau bikin illusion tiba-tiba nak foto nude dengan Karena Karuli. jujur ya, pada saat zaman kuliah ujian fotografi saya itu ya motret nude. Oh. Jadi Yang jadi model siapa? ada Bro. pasti pada saat dia nanya modelnya mau cowok mau cewek, ya saya minta cewek aja. Oh. Jangan cowok cewek, nanti lain jadi Iya. jadi adegan dia. Quick dia. Jadi adegan dia nanti. Kan zaman sekarang ini Karuli kan ada banyak banget fotografer yang sudah bermunculan di Palembang ya. Bahkan Bukan di mungkin Palembang, Mbak, di Palembang aja sih, seluruh. mungkin di luar kota Ah, juga dengan- ya, luar negeri juga ya, dengan bermodalkan berapa sih sekarang harga kamera, misal anggaplah 10 juta udah Kamera pakai sekarang filter. kalah dengan harga iPhone kok. Iya, sudah bisa. Nah, terus mereka kan sekarang ini memasarkan diri mereka itu lewat Instagram. Kalau aku lihat Karuli itu nggak terlalu aktif di sosial media ya. Benar. Kalau orang kan jor-joran bikin paket ini. Anda ini enggak. Karena masa saya sudah Sombong lewat. ya. Oh. Karena masa saya sudah lewat. Jadi gini. Karena sudah punya karya juga Tinggal ya. nunggu aja. Sebenarnya dia ini kayaknya cuma tinggal nunggu aja ya. Karena Udah nggak lagi. jujur aja Kak ya, sebenarnya dengan fotografer muda yang bermunculan mulai dari 5 tahun, 7 tahun ke belakang itu ya saya juga ngamatin. Mereka memang masih butuh audiens. Mereka masih butuh, sorry to say, pengakuan. Benar. Ya. Tapi selepas daripada itu sebenarnya ketika kita sudah menemukan di mana kita berpijak, ya kita nggak perlu terlalu harus banyak manuver. Daripada kita bikin paket-paket di itu, lebih baik kita perluas pergaulan. Kayak aku main dengan Kino, nongkrong di mana, gibah. Kak ada job Kak. Nah, rezeki saya itu datang lahir dari teman-teman nongkrong. Benar. Ya kan? MTV teman nongkrong. Dari teman nongkrong, bukan teman yang ada di paket di sosial media. Karena kebanyakan ketika saya pasang paket itu segala macam di media sosial. Nanya be sudahnya. Iya.
Lu mah nanya bae. Dibaconya bae. Cuma SIM. Dan jujur saya nggak pernah juga kasih paket dalam bentuk pelayanan foto atau jasa fotografi apapun itu dalam bentuk chat. Oh. Jadi saya hanya orang-orang tertentu yang memang sudah tahu harga saya, mereka pernah pakai saya sampai 2 kali atau 3 kali. Coba Kak, mana Kak paket Kakak yang kemarin Kak? Ada yang perbedaan nggak di tahun ini dengan tahun kemarin pas adik saya menikah? Nah, perubahannya dari mana Kak? Dari poinnya atau dari apanya? Nah, itu baru kita kirim biasanya. Tapi kalau umpamanya sekedar, apalagi yang by DM di Instagram tuh, maaf saya nggak pernah ngeladenin gitu Pak ya. Karena bagi saya keseriusan seorang calon konsumen itu adalah ketika dia berusaha untuk ketemu dengan kita. Bener, bisa. Halo Karuli, iya, bisa nggak kita bisa nggak Kak ketemu Kak? Briefing, meeting. Dan di situ adalah dosa besar ketika kita ketemu kita langsung menyodorkan paket. Karena sebenarnya jasa fotografi ini sesungguhnya pada saat kita menginjak titik profesional itu adalah pertemanan. Jadi semakin profesional kita sebenarnya harus semakin fleksibel dari sisi harga. Apalagi di Palembang, kota kecil. Aku kasih black harga sekian, poin sama, aku kasih Pinoy poin sekian. Harga sekian. Ngopi lah kamu udah, kau di Kak Ruli berapa? Iya benar. Iya kan? Pilih kasih. Bala, iya benar. Jadi intinya memang saya nggak punya harga kalau untuk wedding. Ya, harga saya itu dari mana? Dari keseriusan klien. Benar. Ketika dia memang niat mau pakai jasa saya, bukan dia pakai, pasti ngajak ketemu. dia pasti ngajak ketemu. Dia pengen tahu keseriusan. Ya intinya kan kita juga bisa. Jadi kalau sampai ada beredar paket-paket wedding saya di luar itu percayalah itu bukan. Oh, itu bukan. Itu gibah. Karena pada dasarnya kan persaingan dalam bidang apapun itu susah untuk menemukan persaingan sehat, apalagi di era digital sekarang. Karena di era digital, di era media sosial sekarang, fotografi itu bukan dilihat lagi sama fotografer profesional. Benar. Sampai ibu-ibu rumah tangga pun udah bisa motret bagus. Bener. Tapi profesional itu ada di attitude. Sebenarnya. Kalau skill, knowledge itu semua orang bisa. Apalagi dengan dunia pendidikan fotografi yang makin lebar. Buka YouTube. Udah dapet ilmu. Betul. Yang penting Tuh. Merasa gampang nggak sih Kak? Karena kan sekarang marak banget nih semua software tentang foto, ngedit segala macam. Kayak itu udah tau lah ya tentang pengen seperti ini. Malah lebih gampang atau malah gimana tuh? Tergantung konteks lagi. Jadi kalau sebenarnya kalau di komersial ganti namanya Ruli Konteks ya. Tergantung konteks lagi. Tergantung tujuannya lagi. Jadi sebenarnya kalau memang kita kalau kita di dunia komersial seperti iklan atau segala macam itu memang kita membutuhkan software penunjang. Tapi software yang paling approve itu ya Photoshop. Karena kan banyak. Zaman dulu udah ada gitu Kak? Belum ada. Ya. Di zaman analog itu ada ketika Photoshop pertama kali itu adalah Photoshop 3. Kita kembali lagi di Blacky. Yeay. Karuli, hasil dari Memasak. fotografi fotografi. ini. Karena kan kita tahu bahwa profesi Karuli ini sangat ditentang oleh orang tuanya. Dan sampai akhirnya Awalnya. Sampai akhirnya kebuatlah studio mini ini. Bu, ini bukan mini lagi nih Kak. Ini udah bukan mini lagi sih. Ini udah besar banget. Mini itu punya laki lu. Kelinci. Ya. Hasil dari fotografi ini entah itu udah kebeli rumah, tanah, atau udah berhasil menguliahkan anak. Ya, salah satunya itu. Tapi yang paling perlu diketahui, fotografer itu nggak bisa kaya cepat ya. Karena alatnya sendiri pun harus di-upgrade terus. Merasa banget ya bener-bener. Dan harga alatnya juga mungkin udah bisa dapat mobil. Iya. Bahkan bisa kredit rumah. Iya kan? Udah aku cash kok beli. Wah. Keren dong. Masih tanah Ya, say. jadi kalau berbicara sudah bisa dapat aja apa aja ya alhamdulillah, walaupun apapun apa yang saya pengen saya bisa. Benar. Apapun itu, tapi kan saya ini pengennya banyaknya cuma ke alat karena saya merasa bahwa saya bekerja dengan alat. Jadi saya nggak mau nanti
kemampuan saya itu tertahan oleh alat. Jadi ketika saya udah siap secara materi, ya saya akan upgrade alat. Ketika saya upgrade lagi ilmu, saya akan upgrade alat, bukan saya upgrade alat. Tapi kan kita kan sekarang berbicara tentang persaingan ya. Kalau misalnya aku sering banget Kak Ruli itu mengadakan kelas foto Ruli, kelas fotografer Ruli. Itu bukannya malah membagi ilmu, tapi sampai akhirnya apa namanya? Membagi job juga iya, kan? Maksudnya memberikan pelajaran bahwa rahasia. Ini nih kenapa harus pakai Ruli, karena fotoan Ruli itu seperti ini. Itu malah bikin merugikan nggak sih? Enggak, sebenarnya jujur ya, saya sebenarnya secara nggak langsung tuh mengkader. Yang arti kata mengkader itu ya, saya berusaha untuk menanamkan mindset bahwa fotografi itu semakin kita sering-sering ilmu, kita akan semakin pandai. Oh, dari sisi ilmu ya. Tapi kalau kita berbicara agak sedikit ke agama ya, semakin kita berbagi kan semakin banyak amal yang kita perbuat. benar. Artinya ketika mereka mau menjadikan kita sebagai guru adalah sebagai pesaing mereka, itu saya pastikan nggak mungkin. Karena fotografer itu tidak akan pernah lepas dari guru yang awal dia, bro. Benar. Seberapapun dia. Bahkan kalian Kak Ruli pun juga mungkin dapat ilmunya juga dari guru orang juga. lain, dari orang lain juga yang juga berbagi. Jadi gini, ketika saya tidak makin lama pangkuan. Makin dikit. gini. Bikin kelas waktu itu adalah sebenarnya eksperimental saya juga sebenarnya. Saya tuh pengen mengukur juga kemampuan saya ini udah sejauh mana sih. Dalam mengukur kemampuan itu bukan berarti kita harus show up foto, tapi kita berusaha untuk menciptakan sharing. Sharing itu adalah pertanyaan-pertanyaan dari fotografer pemula itu jauh lebih sulit. Kita menjawabnya daripada fotografer memang sudah konsisten. At least sebenarnya yang ikut kelas foto saya ini bukan dari para fotografer baru, justru dari teman-teman lama yang mereka merasa ada bidang yang mereka tidak kuasain tapi ada di saya. Dan juga mereka, mungkin tidak ada di Kak Ruli, ada di mereka. Jadi kita ini sebenarnya kayak arisan. Iya, kita ini kayak arisan. Suatu saat aku ke arisan ke tempat Kinoy, ke arisan tempat Black, baru kita di bar. Tapi istilah lain nih. Kan istilahnya begitu kan. Jadi pertemuan itu kan. Jadi benar. Lebih ke silaturahminya sih sebenarnya ya. Jadi kasih pesan dong sekali lagi buat teman-teman yang baru mulai akan menjadi fotografer ataupun juga sudah merasa menjadi fotografer dunia ya. Baru punya kamera. Pesannya cuma satu. Untuk jadi kaya dalam jadi fotografi itu kalian harus punya modal yang cukup besar sebenarnya. Benar. Kalian tinggal bikin studio yang besar, beli alat yang bagus, kalian hire fotografer profesional dan kalian duduk di belakang meja. Jangan jadi pelaku kasir. Iya, jadi kasir. Jangan jadi pelaku fotografinya, karena pelaku fotografi di mereka benar-benar tidak akan bisa kaya selama mereka masih mendedikasikan diri mereka pada idealisme fotografi. Karena idealisme juga butuh biaya. Benar. Seniman bukan berarti arti kemapanan. Jadi dalam bentuk kita menciptakan harga, price untuk diri kita, itu adalah bentuk kita menghargai diri kita sendiri. Jadi untuk fotografer pemula, kalau pengen lebih cepat maju, jangan berpikir dengan uang dulu. Berpikirlah dulu dengan karya, jangan mudah mengeluh. Karena kalau kalian mengeluh sekarang di era digital, saya ketawain. Karena apa? Sekarang kita semua dipermudah oleh teknologi, oleh digital. Kita ini sekarang dijajah sebenarnya. Kita ini dijajah oleh teknologi loh. Jadi kalau kalian yang masih mendewakan alat, berarti kalian tidak yakin dengan kemampuan kalian sendiri. Benar. Itu aja. Apalagi sekarang buka di semua sosial media itu sudah ada filternya, ada aplikasinya. Jadi ada ini juga, ada tip juga dari saya. Berapa tipnya? Berapa bet? Jadi ada pengaruh juga untuk di media sosial ini, kadang para fotografer muda ini nggak kepercaya dengan hasil diri sendiri karena terlalu banyak melihat hasil orang lain. Jujur, ini saya alamin sendiri. Saya ngerasa mendewakan seorang fotografer profesional di Jakarta dan itu alhamdulillah menjadi teman akrab saya sekarang. Pada saat saya mengidolakan dia itu, saya sangat mengidolakan hasilnya. Tapi pada saat Tuhan mempertemukan kami gitu dalam sebuah event, kami dinikahkan. Akan kami dinikahkan. Puas. Artinya begini, ini sebagai tolak ukur ya. Saya mengagumi moto-moto dia dan begitu kita ngobrol ada kesempatan,
yang lebih banyak nanya dia daripada saya. Lu mau motret begini, ini gimana caranya? Dan saya bingung dong. Ini ngenyek nih orang nih. Ngenyek. Tapi ternyata begitu dia sharing lebih dalam, ternyata dia memang benar-benar Ngasih ilmu. bukan ngasih ilmu, tapi dia benar-benar dia pengen benar-benar pengen tahu. Karena metode dia motret itu beda dengan metode saya motret. Jadi intinya kesimpulan, boleh menokohkan seorang fotografer, tapi jangan menuhankan. Karena bagaimanapun juga hasil yang terbaik itu adalah hasil yang ada dari pikiran kita sendiri. Menuangkan isi jadi menjadi gambar ya. Karena tugas fotografer itu bukan hanya bukan hanya belajar soal teknik, bukan belajar soal skill, tapi bagaimana kemampuan kita bercerita lewat visual. Benar. Oke, baiklah. Nggak pengen jadi videografer Kak? Jangan, nanti kalian nggak ada job lagi. Sebenarnya apa namanya, maksudnya gini, fotografer tuh ternyata nggak ada miskin kan? Ya, semua butuh modal karena alatnya memang mahal. Jadi kalau seandainya cuman ikut-ikutan, gaya-gayaan, mending buka toko roti deh. Bener, jadi buat kalian yang memandang rendah fotografer ya, mohon maaf ya, kamera mahal. Belum malam-malam ya. Malam-malam nak ngedit gigi kamu yang ini, Weber Sombeng. Jadi emang bener karena ya karya itu, kalau menurut aku sih karya itu mahal ya. Karya itu mahal, tapi sebelum membentukkan sebuah karya adalah yang harus kita bentuk adalah pencapaian dulu. Ya. Pencapaian sama tanggung jawabnya. Baiklah Kak Ruli, terima kasih banyak atas waktunya. Masih ada pertanyaan dari teman-teman media? Nggak ada lagi. habis. Terima kasih banyak untuk waktu yang sudah 30 tahun ini ya. Udah berapa lama sih? Udah berapa lama sih? banget loh momen ini. Total ya, itu aja saya mulai motret itu dari tahun sebelum kuliah itu dari tahun 91. Wow, udah lebih dari 2 dekade kali ya. Tapi masih dalam dalam tahap belajar. Dalam tahap belajarnya itu juga masih dalam proses pencarian jati diri itu saya juga masih menemukan saya ini ada di genre mana. Murid Kak Ruli akhirnya banyak juga dong ya? Banyak sekarang mereka udah bisa bikin studio sendiri. Nah ini adalah keberhasilan saya membuat muka kelas foto itu sebenarnya bukan karena uang, karena saya pengen mengkader gitu. Suatu saat ini saya tahu nih kualitas murid-murid saya ini pada saat ini anak nih cenderung jagonya ke foto-foto landscape nih. Kalau begitu saya ketemu satu kerjaan yang di situ ada unsur untuk landscape-nya, saya akan pasti hire dia. Jadi uang dia kembali lagi. Uang dia belajar sama saya kembali lagi. Itu benar. Jadi kayak semacam membuat manajemen juga dikit ya. Jadi kita manajemen itu ya seperti itu aja. Oke, kalau gitu kita terima kasih banyak Kak Ruli udah kasih kita kesempatan buat datang ke sini, karena kan kita udah lama banget ya pengen ke sini. Kadang-kadang waktu juga nggak ketemu. Ketemunya di luar. Iya, ketemunya di luar. Terima kasih banyak ya atas sharing-sharingnya. Ya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu di panggung yang sama. Ngapa ya? Kalau gitu sampai ketemu lagi di edisi Blacky berikutnya dengan siapa nanti akan kami share ke kalian semuanya. Enggak, iya.